Di pelabuhan kota Guangzhou, Master Wong terlihat baru saja tiba setelah melakukan perjalanan dari kota Fusan. Tak lama seseorang menghampirinya lalu memberikan surat dari Bibi Yi yang memohon maaf karena tak bisa menjemputnya. Tak jauh dari tempat Master Wong, 3 orang laki-laki membuat keributan di loket pembelian tiket. Akhirnya pihak keamanan datang untuk mengamankan mereka. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Singkat cerita, Master Wong akhirnya tiba di Pocilam yang saat itu kondisinya sudah penuh dan sesak oleh para murid dan juga pasien. Untuk itu, 2 murid Master Wong yaitu Afu dan So menyarankan kepada Master Wong untuk mencari tempat yang baru. Mendengar itu, Master Wong pun setuju dan menyuruh mereka berdua untuk mencarinya. Keesokan harinya, Afu dan So tiba di tempat saudara So yang bernama Robert. Mereka datang untuk meminta bantuan mencarikan tempat baru untuk Pocilam, namun Robert tak bisa membantunya. Mengetahui mereka berdua adalah murid Master Wong, seorang pria bernama Tarwong yang juga ada di sana langsung menghampiri dan siap memberikan bantuannya. Tarwong yang ternyata sangat mengagumi Master Wong langsung menawarkan tempatnya untuk disewa dengan diskon sampai 70%. Ia juga mengatakan jika Master Wong mau mengangkatnya sebagai murid, ia akan menggratiskan biaya sewa selama 3 bulan. Keesokan harinya, setelah mengecek rumah milik Tarwong, Master Wong pun setuju untuk menyewanya. Tarwong yang merupakan penggemar Master Wong pun terlihat sangat senang dan langsung mengajak Master Wong untuk minum bersama. Namun sayangnya Master Wong tak bisa karena saat itu ia memiliki janji untuk bertemu dengan pejabat baru. Lantas ia pun menyuruh Afu dan So menggantikannya sekaligus mengurus kesepakatan rumah sewa itu. Singkat cerita, setibanya di tempat pejabat baru, Master Wong cukup terkejut melihat tingkah laku aneh dan mencurigakan dari sang pejabat baru yang kita panggil saja pejabat Louis. Tanpa ragu, ia terus bertanya soal kungfu Master Wong seolah ingin mengetahui sampai di mana kemampuannya. Untuk itu, ia pun mengeluarkan seorang tahanan dan membebaskannya. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Karena Master Wong tak mau melawan dengan serius, pejabat Louis pun dengan kejamnya menghabisi tahanan itu. Setelah kejadian itu, Master Wong yang makin curiga memilih untuk pamit meninggalkan pejabat Louis. Yang ternyata setelah kepergiannya, pejabat Louis memanglah orang jahat yang ingin menyingkirkan Master Wong dari kota itu. Beberapa hari kemudian, klinik Pocilam pun akhirnya pindah ke tempat milik Tarwong yang sudah disepakati.
Namun tanpa sepengetahuan Master Wong, ternyata di samping Pocilam terdapat sebuah rumah yang berisi banyak wanita. Karena hal itu, para murid yang sedang berlatih sama sekali tak bisa fokus karena mereka malah sibuk menggoda. Melihat itu, Master Wong pun marah dan langsung menyuruh murid-muridnya untuk tetap fokus pada latihannya. Keesokan harinya, Master Wong merayakan pembukaan klinik Pocilam dengan mengadakan pertunjukan barongsai. Di tengah pertunjukan, tiba-tiba tetangga sebelah yang berisi banyak wanita itu ikut meramaikan acara dengan mengeluarkan barongsai betina. Alhasil, pertunjukan pun semakin meriah karena penampilan mereka. Di saat yang lain menikmati pertunjukan, Master Wong pergi ke altar untuk berdoa kepada para leluhur. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Master Wong, kedua muridnya yaitu Afu dan So malah menemui Tarwong sekaligus mendekati para wanita. Di tengah obrolan mereka, Afu dan So tiba-tiba terkejut setelah tahu bahwa Tarwong adalah seorang mucikari. Yang tentu saja para wanita itu merupakan wanita penghibur dan rumah di samping Pocilam adalah rumah bordil. Master Wong yang diberitahu soal itu langsung mendatangi Tarwong dan mengatakan bahwa ia akan segera pindah. Namun sayangnya karena sudah terikat kontrak, Master Wong tak bisa pindah dari tempat itu. Akhirnya Master Wong pun kesal pada Afu dan So yang sudah membuat kesepakatan dengan sembrono. Keesokan harinya, Master Wong kedatangan pasien dari yayasan anak-anak yang mengalami tuli serentak. Semua itu diakibatkan oleh cairan vitamin yang dijual oleh orang barat. Setelah melakukan pemeriksaan, Master Wong pun berjanji akan mencari cara untuk menyembuhkan mereka. Setelah mereka pergi, Tarwong datang membawa 2 ekor ayam dengan tujuan agar bisa diterima menjadi murid oleh Master Wong. Namun tentunya Master Wong tetap menolak karena ia tak mau menjadikan seorang mucikari sebagai muridnya. Untuk itu, Master Wong pun menyuruhnya untuk segera pergi dari Pocilam. Setelah Tarwong pergi, tanpa sepengetahuan Master Wong, Afu dan So menemui Tarwong untuk membicarakan soal keinginannya menjadi murid. Para wanita yang juga ikut ngobrol malah mengusulkan untuk menggoda Master Wong agar ia mau menerima Tarwong. Mendengar usulan itu, tak disangka So malah setuju dan menjadikannya sebagai taruhan. Keesokan harinya, Afu seorang diri pergi ke pelabuhan. Di sana, ia tak sengaja melihat seorang wanita yang disekap di dalam sebuah peti. Curiga wanita itu adalah korban penculikan, Afu langsung menghajar 2 orang yang membawa peti itu. Namun di tengah perkelahian, pejabat Lui datang menyelamatkan kedua orang itu dan malah menuduh Afu melakukan pemerasan. Seolah ingin menutupi kejadian tadi, pejabat Lui mengalihkan pembicaraan dengan terus menuduh Afu sambil menghina Master Wong. Kemudian, pejabat Lui pun menyiksanya lalu menyuruh para prajurit untuk membawanya. Beralih ke Pocilam, saat itu Master Wong merasa kesulitan mencari pengobatan terbaik untuk anak-anak yayasan. Di depan murid-muridnya, Master Wong kemudian mencoba meminum vitamin beracun itu agar bisa merasakan dan mencari penawarnya. Lantas, Master Wong mengatakan jika ia juga mengalami tuli, maka para murid harus mengingatkannya. Tak lama setelah itu, datanglah 2 orang wanita penghibur yang berpura-pura sebagai pasien. Mereka adalah wanita penghibur dari rumah sebelah yang akan menggoda Master Wong agar ia mau menjadikan Tarwong sebagai muridnya. Master Wong yang menyadari itu langsung mengerjai keduanya dan menanyai siapa yang menyuruh mereka. Namun sebelum mereka menjawab, pejabat Lui datang dan langsung menertawai Master Wong yang ia anggap sedang bermain-main dengan wanita penghibur. Ia lalu menyerahkan Afu dan menghina Master Wong dengan menyebutnya sebagai guru rendahan. Setelah puas menghina, ia pun pergi meninggalkan Pocilam sambil tertawa. Keesokan harinya, efek vitamin beracun penyebab tuli mulai bereaksi pada Master Wong. Ia mulai kesulitan mendengar meski saat itu ada suara pertunjukan dari sepasang ayah dan anaknya yang bernama Yin-er. Nah, Yin-er dan ayahnya ini sebenarnya hanya menjadikan pertunjukan mereka sebagai penyamaran.
karena tujuan mereka adalah mencari adik Yin-er yang diculik oleh para biksu. Ketika Yin-er akan memulai pertunjukan, seorang lelaki malah menggodanya yang tentu saja membuat ia marah. Akhirnya Yin-er pun tanpa basa-basi langsung menghajarnya. Setelah semuanya diberi pelajaran, Master Wong menghampiri Yin-er dan ayahnya. Ia berniat untuk menawari bantuan, namun ayah Yin-er dengan tegas menolaknya. Ayahnya lalu berkata pada Yin-er bahwa ia tak boleh percaya pada siapapun agar ia tetap fokus mencari adiknya. Malam harinya, Yin-er bersama ayahnya menyelinap ke kuil Nunyan setelah mendapatkan informasi bahwa kuil itu dipakai untuk menyekap para gadis. Di waktu yang bersamaan, di dalam kuil sedang terjadi pertemuan antara pejabat Lui dengan seorang biksu yang bernama Liu Hung. Di sini terkuaklah fakta bahwa pejabat Lui dan biksu Hung adalah dua penjahat yang menjadi dalang penculikan dan perdagangan wanita. Itu sebabnya pejabat Lui ingin menyingkirkan Master Wong yang ia anggap akan menjadi penghalang untuk bisnisnya. Saat Yin-er dan ayahnya sedang menguping pembicaraan mereka, Yin-er ketahuan dan harus bertarung melawan mereka. Akhirnya pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Setelah berhasil melarikan diri, Yin-er yang dalam kondisi terluka tiba di rumah bordil yang ia kira adalah Pocilam. Ketika pintu dibuka, Yin-er sudah tak kuat lagi, kemudian pingsan dan tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Yin-er pun siuman lalu menceritakan semuanya kepada orang-orang yang ada di rumah bordil itu. Mendengar semua itu, Afu, So, dan juga Tarwong langsung mengatur rencana untuk memasuki kuil Nunyan dengan cara mereka. Keesokan harinya, mereka pun mendatangi kuil Nunyan dengan menyamar dan berpura-pura ingin berdoa di sana. Kemudian, adik angkat Tarwong yang bernama Nona Sembilan bersama beberapa wanita lain pun mulai berdoa. Setelah selesai berdoa, penjaga menyarankan mereka untuk bermalam di kuil agar mendapatkan keberuntungan. Sesuai dengan rencana, mereka pun setuju untuk bermalam di sana. Malam harinya, setelah meniupkan obat tidur, dua biksu mesum masuk ke kamar Nona Sembilan. Ketika mereka akan berbuat tidak senonoh, So yang bersembunyi langsung menghajar mereka. Namun sayangnya ketika So dan Apu sibuk melawan para biksu, seorang biksu lain muncul dan berhasil menculik Nona Sembilan. Sementara itu di Pocilam, Yin-er mendatangi Master Wong dan menceritakan semuanya, termasuk soal rencana Afu dan So yang saat itu sedang menyerang kuil Nunyan. Singkat cerita, sesampainya di sana, Master Wong langsung membantu Afu dan So yang sedang melawan para biksu. Yang ketika melihat Master Wong, mereka langsung kocar-kacir, namun untungnya Master Wong berhasil menangkap salah satu dari mereka. Mengetahui bahwa Nona Sembilan diculik, Master Wong pun menyuruh biksu itu untuk menunjukkan tempat penyekapan Nona Sembilan. Sesampainya di ruang penyekapan, Master Wong menyuruh kedua muridnya itu untuk menunggu di luar. Sementara ia sendiri akan masuk dan membebaskan Nona Sembilan. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan.
东西。东西。Setelah berhasil mengalahkan Biksu Hung, pejabat Lui datang dan langsung memeluk Master Wong. Yin-er dan ayahnya yang melihat dari kejauhan menganggap kalau Master Wong bersekongkol dengan pejabat Lui. Karena hal itu, mereka pun tak mau mempercayainya lagi dan memilih untuk pergi. Kembali ke Master Wong, meski sudah menjelaskan, pejabat Lui tetap menuduh Master Wong dan para muridnya berbuat onar dan melukai para biksu. Untuk itu, mereka semua pun dibawa untuk diadili. Di dalam persidangan, karena Master Wong tak bisa membuktikan kalau kuil itu dipakai sebagai tempat penyekapan, hakim pun memutuskan untuk memenjarakannya. Namun untungnya, para ketua yayasan datang dan bersedia memberikan jaminan agar Master Wong dibebaskan. Karena para ketua yayasan merupakan orang-orang yang berpengaruh, akhirnya hakim pun memutuskan untuk membebaskan Master Wong. Tak terima dengan keputusan itu, pejabat Lui pun berjanji akan mempermalukan Master Wong di pertunjukan barongsai esok hari. Keesokan harinya, demi memuluskan rencana jahatnya, pejabat Lui mengancam salah satu murid Master Wong untuk menaruh racun pada minumannya. Namun ketika akan menuangkan racun itu, ia panik dan menumpahkan racunnya. Takut akan ancaman pejabat Lui, ia pun mengganti racun itu dengan vitamin pembuat tuli yang ada di meja kerja milik Master Wong. Kemudian ia pun memberikan minuman itu pada Master Wong. Singkat cerita, acara pertunjukan barongsai pun dimulai. Acara ini disponsori oleh orang yang bernama Sasin yang merupakan seorang pengusaha yang sangat berpengaruh. Awalnya acara berjalan dengan sangat meriah berkat pertunjukan dari Master Wong dan murid-muridnya. Namun tak lama datanglah pejabat Lui dengan kostum kelabangnya untuk menghancurkan pertunjukan Master Wong. Lalu setelah itu pertarungan pun tak bisa dihindarkan.
Namun sayangnya karena Master Wong mendadak tuli, ia pun berhasil dikalahkan dan dipermalukan oleh pejabat Lui. Malam harinya pejabat Lui datang ke Pocilam untuk menyita Pocilam sekaligus rumah bordil yang ada di sampingnya, atas tuduhan bahwa Master Wong sudah merusak kuil sekaligus menghabisi seorang biksu. Pejabat Lui lalu mengatakan jika Master Wong atau murid-muridnya tak mau ditangkap, maka Master Wong harus pergi dari Guangzhou. Mendengar itu, demi keselamatan murid-muridnya sekaligus mengobati telinganya, Master Wong pun memutuskan akan kembali ke Fusan. Di tengah perjalanan, Master Wong singgah di sebuah rumah untuk meminum air. Tak disangka rumah itu adalah milik Qin Er yang ketika melihat Master Wong, ia langsung menyerangnya. Namun untungnya ayah Qin Er datang dan langsung melerainya. Di saat itulah Master Wong menjelaskan semuanya termasuk dirinya yang sedang mengalami tuli. Mendengar itu mereka pun kembali percaya pada Master Wong dan akan membantu mengobatinya. Akhirnya mulai hari itu Master Wong bersama ayah Qin Er bekerja sama untuk mengobati tulinya. Selama proses pemulihan, Master Wong sering melamun memikirkan kekalahannya melawan kelabang milik pejabat Lui. Hingga akhirnya Master Wong mendapatkan ide untuk mengalahkannya setelah melihat pertarungan ayam melawan kelabang. Sementara itu, Tarwong yang jatuh miskin mengajak Nona Sembilan untuk menyusup ke rumah bordil untuk mengambil sisa uang miliknya yang ia sembunyikan di sana. Malam harinya mereka pun mengendap-endap masuk ke rumah bordil yang disita. Di sana mereka menemukan sebuah fakta bahwa rumah itu saat ini dijadikan tempat penyekapan untuk para gadis yang akan dijual ke Asia Selatan. Tak hanya rumah itu, ketika Tarwong mengecek Pocilam, tempat itu juga dijadikan tempat penyekapan. Ketika ia sedang sibuk melepaskan para gadis, Tarwong tak sengaja mendengar pembicaraan antara Biksu Hung dan pejabat Lui. Mereka berencana akan mengirim orang untuk menghabisi Master Wong yang diketahui berada di rumah Qin Er. Tak hanya itu, ternyata pejabat Lui juga berencana akan menangkap Tuan Sasin di acara pertunjukan barongsai 3 hari lagi untuk ditukarkan dengan ketiga saudaranya yang tertangkap di awal film. Ternyata inilah alasannya pejabat Lui sangat membenci Master Wong karena sudah membuat ketiga saudaranya di penjara. Namun sayangnya, aksi Tarwong akhirnya ketahuan oleh salah satu penjaga. Akhirnya, ia pun dipukuli habis-habisan oleh Biksu Hung dan juga pejabat Lui. Setelah puas memukuli Tarwong, pejabat Lui pun pergi meninggalkan Pocilam. Tak lama kemudian, Afu dan So datang untuk menyelamatkannya. Mereka pun harus berhadapan dengan Biksu Hung, lalu setelah itu pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Setelah berhasil mengalahkan Biksu Hung, mereka pun pergi menemui Master Wong untuk memberitahukan semua rencana pejabat Lui yang didengar oleh Tarwong. Setelah Master Wong mendengar semuanya, tiba-tiba anak buah pejabat Lui menyerang, lalu setelah itu pertarungan pun tak bisa dihindarkan.
Setelah membuat para pasukan itu kocar-kacir, Master Wong pun berencana akan kembali ke Guangzhou untuk mengalahkan pejabat Lui dan juga kelabangnya. Keesokan harinya, acara yang diadakan Tuan Sasin pun dimulai. Terlihat pejabat Lui bersama pasukannya sedang beratraksi menggunakan kelabang andalannya. Di saat mereka akan menyelesaikan atraksinya, tiba-tiba Master Wong datang dengan menggunakan kostum ayam. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Dan pada akhirnya pejabat Lui pun berhasil dikalahkan dengan menggunakan jurus Dewa Mabuk. Kemudian Master Wong menghampiri Tuan Sasin dan memperingatkannya untuk tidak menjual lagi vitamin penyebab tuli. Master Wong dan yang lainnya pun pergi, lalu setelah itu film ini pun tamat.
Alhamdulillah.